Halo kawan pajak, welcome back. Selamat datang kembali di Mojok Podcast 602 setelah pukul 4 Season 3 episode 4. Halo, ketemu lagi dengan saya, hostnya Frandi. Dan tamu kita hari ini adalah spesial banget, Mbak Cantik. Saya nggak mau bilang ibu-ibu, nanti dimarahin lagi ya. Ini Mbak Cantik ini, bagi yang belum kenal, silakan Mbak, dikenalkan dirinya dulu. Halo, nama saya Wulan Nur Andari. Saya fungsional penyuluh pajak dari KPP Pratama Mojokerto. Oh, temannya Mbak Rifka yang kemarin ya? Betul sekali. Oke. Temannya duduknya di sebelah-sebelahan. Iya, seberangan. Oh, seberangan. Oke. Temennya Mas Abda juga. Oh, temannya Mas Abda juga. Yang 2 episode yang kemarin ya? Iya. Oke, Mbak Wulan, hari ini kita akan membahas segala sesuatunya tentang UMKM. Iya. Ya, sudah ready ya? Ready. Ready apa nih? Apa? Ready apa? Untuk nggak tahu. Kan ikut-ikut Mas Frani aja. Ini sebenarnya masih briefing tadi orang sih. Hari ini kita akan membahas semua segala sesuatunya tentang UMKM. Apa itu UMKM? Terus apa kriteria sebagai UMKM itu apa? Terus habis gitu ada perannya UMKM dan yang penting ini kan tarifnya itu berapa gitu toh. Baik. Oke, tapi sebelum itu Mbak Wulan, ini ada surprise nih dari produser nih. Mereka itu baik banget ini hari ini. Wah, thank you. Apa jadi dulu? kemarin udah dibisiin gini. Ini tuh ya episode yang berikutnya ini kita bahas tentang UMKM gitu kan. Dan jangan takut, nanti kita kasih makan gitu. Oh, kasih makan. Iya, kasih makan loh. Tapi kan mana ini di meja kita nggak ada apa-apa. Tapi kosong melompat. Kalian beneran apa nggak sih? Beneran ya? Beneran ya? Ini harus pakai magic dulu ya? Oke ya, pakai magic ya. Kita jentikan jari dulu ya. Oh, gini ya. Kita 1, 2, 3. Dia. Gak telat ya. Magic ini. Lu kok bahas sih? Biar rahasia aja. Nah, kita kan tema hanya hari ini nih Mbak Wulan ya. Kita membahas semuanya tentang UMKM. Nah, di hadapan kita ini ternyata setelah disediain produk-produk dari UMKM yang ada di kota Mojokerto, di Mojokerto ya. Ini ada apa ini? Mie judes. Sama ini fried chicken cacike. Nah, terus saya belum pernah dua-dua. Belum pernah gitu. Makanya kita coba ini ya, diskusi itu boleh. Sambil kita makan gitu ya. Nggak boleh iri ya. Produser masih ada dong. Itu menunya gitu. Nah, sambil kita bahas diskusi ya tentang UMKM. Ini kita disuruh makan sama produser ya. Oh, disuruh makan. Ini challenge ini katanya mie judes ini salah satu produk ya. Kalau ini bilang produk ya? Iya. Produk yang pedes-pedes gitu. Ada level-levelannya. Gitu. Nah, kita dikasih challenge. Ini nggak tahu level berapa. Semoga saja kita kuat ya. Amin. Amin ya. Ini juga katanya sausnya juga ada yang level-levelan. Ini pedes-pedes gitu. juga. Wow. Iya, ini pedes-pedes juga. Ayo, tanpa lama-lama kita buka aja ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kawan pajak, kenapa kita pakai merah-merah? Karena bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Apa namanya? Gongsi Facai. Gongsi Facai. Gitu ya. Selamat merayakan Hari Raya Imlek ya buat yang merayakan. Ya. Oke, kita buka. Tidak lama-lama ya. Oke, langsung aja Mas. Wow. Ini level berapa ya kalau benar? Nggak ada level-levelannya gitu. Yang jelas pedes gitu ya. Oke, nah Mbak Wulan, untuk definisi UMKM sendiri menurut Mbak Wulan itu seperti apa? Waduh, pas banget nih. Sebelum makan udah langsung dicecar pertanyaan. Oh iya dong, gitu. Iya. Gimana? Bisa definisi UMKM itu gimana? Menurut undang-undang terus kriterianya itu kalau apa sih orang mempunyai usaha untuk disebut UMKM itu kriterianya itu apa ya. Gitu kan? Kalau dilihat dari singkatannya, UMKM itu adalah usaha
mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Iya betul, dan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Itu pokoknya segala usaha yang dilakukan oleh baik individu atau usaha rumahan ataupun badan usaha yang relatif peredaran usahanya itu kecil atau menengah, hanya ya ada batasan-batasannya gitu. Jadi kalau misal mikro ada batasan untuk omsetnya itu sampai 300 juta. Terus kalau mikro Kecil? Mikro itu 300 juta. Maaf, untuk yang kecil ya benar. Untuk yang kecil itu 300 sampai 2,5 miliar. Oh gitu. Lalu kalau yang menengah itu 2,5 miliar sampai 50 miliar. Jadi kalau yang mikro 0 sampai 300 juta. Kalau menengah 300 juta sampai 2,5 miliar. Yang kecil. Oh, yang kecil. Ya, 300 juta sampai 2,5 miliar. Menengah 2,5 miliar sampai 50. Mikro, kecil, menengah gitu ya. Mikro, kecil, menengah. Bener toh? Ya. Ayo dimakan, Mbak. Ya. Dibuka dong, kita kan maskernya nggak ada sletingnya. Saya dari tadi sudah begini-begini aja nih. Permisi, saya buka ya. Ini saya taruh aja deh. Di Mojokerto ini sebenarnya banyak banget loh UMKM-nya Mbak Mulan. Jadi selain makanan aja, kebetulan ya kalau ini kan kita dibeliin makanan ya. Jadi dibelikan makanan. Terus cuman sebenarnya bukan hanya makanan aja yang ada di sini gitu loh. Di di Mojokerto. Dan kenapa? Ini dan saya lihat juga Pemkotnya sendiri, terutama wali kotanya Mojokerto itu Ibu Ika, betul ya? Itu juga lebih concern ke masalah UMKM. Bagus sekali ya berarti ya, benar ya. Jadi mendukung ya. Betul. Dan memang sejalan juga sama program-program dari pemerintah pusat, di mana DJP juga udah ngasih insentif yang banyak juga dan lebih juga buat UMKM ini. Tapi sebenarnya kalau ini kayak saya nih ya, kalau sebagai pegawai DJP ya, di kantor ini itu saya sebagai pelaksana gitu kan, Mbak Wulan sebagai pelaksana juga. Loh iya kan sama kan? Loh iya kan kita tadi balik di awalnya bilang apa? Penyuluh. Oh, nah iya kan. Penyuluh itu apa? Melaksanakan tugas juga, yang mana juga dia pelaksana kan. Oke, kita nggak usah berdebat di sini gitu ya, Mas ya. Kita ini lanjut makan gitu kan ya. Ini sebenarnya yang Ini nggak makan Mas. Nggak gitu. Udah lapar nih. Sudah panas saja. Ini kan ini pedes ya. Nanti kalau udah kerasa pedes banget itu tambah panas ya. Bajunya udah merah lagi. Kan. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Mana rasanya ini? Bismillah. Nggak pedes. Pedesnya belakang. Pedes. Pedes? Enggak aku. Oke, it's okay. Beneran? Kan? Boleh diminum. Boleh diminum. Nah, oke lanjut. Ya, jadi tadi itu kan aku tuh sebagai di kantor ini kan ya ada tugasnya sendiri ya. Nah, tugas saya sendiri itu banyak gitu. Mbak Wulan juga ada job desk-nya gitu kan. Dan nangis, Mbak. Saya belum ngomongin hidung saya. belum ngomongin tugas yang membuat kita sedih-sedih loh. Oh iya. Jangan sedih dulu ya. Jadi setiap pegawai di kantor ini kan punya peranan masing-masing ya. Punya peranan masing-masing. Saya peranannya ya nge-host gini gitu toh. Jadi IO gitu kan. Mbak Wulan ngasih edukasi. Nah, produser perannya banyak banget, dia megang seluruh KPP. Oh iya, sama ngasih makan kita. Baik banget. Min. Makasih Min. Iya, makasih Pak Prof. Nah, peran UMKM sendiri itu untuk negara ini atau untuk perekonomian itu seperti apa? Wah, sangat besar sekali ya, terutama dia itu penyumbang PDB terbesar untuk Indonesia saat ini. Oh, gitu ya. Terus
Oh ya, berdasarkan survei itu. Terus dia itu paling banyak menyerap tenaga kerja itu di UMKM. Terus dia itu paling tahan banting kalau ada krisis ekonomi. Contohnya waktu tahun 98 itu kan perusahaan-perusahaan gede kan banyak yang tumbang. Nah, di sisi lain justru dari UMKM itulah dia walaupun sedikit-sedikit pelan-pelan, cuman dia tuh stagnan, stabil, terus malah makin maju ya, makin berkembang ya. Iya. Oh, hebat banget ya dia. Iya. Seperti kecoa. Hah, kok bisa kecoa? Enggak, kecoa itu kuat banget loh. Oh iya. Oh iya ya. Iya. Enggak pasti mati. Oh, iya. Jadi apa ya? Kuat banget, strong gitu kan. Maaf. Jangan dilihat. Oh iya. Ada yang nempel? Enggak. Ini saudaranya kecoa apa gimana kok kayak tahu banget. Oh enggak, maaf. Saya evolusi. Siluman. Enggak loh Mas Prandi. Enggak. Berarti kayak yang apa namanya? Keren banget ya peran UMKM ini ya. Jadi kayak gimana ya kita mikirnya ya. Yang dipandang kadang Ini sih kita saya pandang remeh makan, gitu ya. Sambil makan. Kita pandang remeh gitu kan. Oh, orang itu ternyata cuma jualan ini aja gitu kan. Kayak yang di sinetron-sinetron gitu kan ya. Hidayah-hidayah gitu kan. Tapi sebenarnya mereka naik itu haji. Iya, begitu tukang bubur kan? haji Nah, gitu iya. kan ya. Tapi Jangan sekaligus menyumbang ke perekonomian. Iya. Karena kepedesan ini jadi beribet karena menyumbang ke perekonomian negara gitu kan. Betul, dan terbesar. menyerap tenaga. Kalau umpamanya jualannya buburnya ya, buburnya itu semakin lama semakin banyak pelanggannya toh. Habis Iya. itu dia nggak hanya di gerobak, akhirnya buka di toko ya. Karyawannya yang semulanya yang tukang cuci doang, akhirnya ada yang tukang ngambilin kerupuk, ada yang tukang ngambilin es batu kan banyak. Iya, terus buka franchise, makin berkembang. Tapi kalau lagi. franchise masih jadi kriteria UMKM nggak? Masih dong. Kalau ini dia kurang dari 50 miliar, dia masuk yang menengah kan, masih yang gitu. menengah. Berarti kalau seumpamanya dia buka nih, kayak umpamanya ya semoga saja kayak Cacike ini pengen mengembangkan usahanya di kota lain gitu, otomatis kan dia bisa pakai apa sendiri atau pakai franchise gitu. Tapi kalau nggak lebih dari 50 miliar itu masih termasuk UMKM. UMKM, iya. Gitu. Kalau yang umpamanya ini kan ada mikro, kecil, menengah. Yang habis menengah apa? Besar dong. Besar. Iya. Besar itu skala besar. Oh, skala besar. Itu sudah bukan tidak masuk UMKM ya. Iya, pelakuan pajaknya juga berbeda juga. Oh, gitu ya. Nah, ini kalian seumpamanya perannya sudah penting banget nih. Dari pemerintah sendiri itu membantu UMKM itu apa? Ada bonus atau apa gitu? Ada potongan atau apa gitu? Ya, ini kita saya informasikan historinya ya, Mas ya. Jadi sejak tahun 2013 itu ada peraturan pemerintah PP 46 tahun 2013 di mana untuk UMKM itu dibebani pajak cukup 1% aja dari omset. 1% aja dari omset. Iya, 1% aja dari omset. Kemudian di tahun 2018 turun lagi jadi 0,5% itu di PP 23. 0,5 loh, Mas. Dari 1% menjadi 0,5% ya. Betul. Wow. Terus di tahun 2022 ini ini paling terbaru ya. Itu untuk UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta itu bebas pajak. Nah, Maksudnya itu kan bebas pajak gimana? nggak bayar pajak sama sekali. Cuman nanti kan ada PMK yang mengatur. Cuman itu memang belum turun. Nah, itu nanti apakah si wajib pajak ini harus melaporkan omsetnya atau bagaimana memang belum diatur. Cuklak teknisnya memang belum diatur. Tapi yang jelas untuk UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta itu tidak perlu bayar pajak. Oke. Kan menunjukkan ya kalau memang pemerintah pusat itu lebih into banget ke UMKM ya, lebih banyak dukungannya. Iya. Oke. Yuk makan sih. Jadi Mbak Wulan, Ya. karena peran UMKM itu penting banget untuk negara ya. Jadi pemerintah itu ngasih insentif ya. Ya. Insentifnya yang semula 1% diturunkan lagi menjadi 0,5%. betul. Terus habis gitu tahun ini 2022
Malah kalau sampai yang 500 juta itu di bawah sampai 0 sampai 500 juta itu tidak Nggak usah perlu bayar. bayar pajak. Tapi itu ada masih belum turun ya peraturannya ya. Cukupnya. Untuk PMK-nya memang belum. Oh, belum ya. Iya. Kita nunggu ya jadi ya. Iya, isu-isunya sih Februari ini. Oh, Jadi isu-isunya Februari mungkin ini ya. teman-teman semua lebih aktif untuk update kali ya. Ya, mungkin gitu ya. bisa cek di media sosial kita ya nggak? Bisa di media sosial KPP Pratama Mojokerto atau bisa juga di alamat apa ini pajak.go.id ya. Ya, Nah, itu betul website sekali. sendiri dari DJP kita. Iya. Oke. Kita mie-nya ini kayaknya sudah ini ya terlalu pedes. Oke. Ini kita coba ayamnya ya Mbak Wulan Boleh. ya. Nah di Mojokerto ini Mbak Wulan seperti yang tadi saya bilang selain makanan itu banyak banget gitu kan UMKM-nya ada Iya. jualan batik, Ya, ada produsen apa ya sepatu. betul. Kita Tas juga. tas, sepatu dan beberapa saya pernah ke apa sih pengrajin sepatu. Mereka itu sudah ngirim hasil produksinya itu sampai keluar Jawa juga gitu kan. Oh, wow. Jadi kayaknya di sini ada deh di Trowulan ini sentranya deh. Kalau itu pernah lewat nggak? Lewat Ya, terus belum. ada Kapan-kapan pasar boleh gitu ya kan. ajak saya, Mas ya. Boleh nanti itu ada pengrajin batiknya juga gitu Siapa kan. tahu kan dibeliin. Minta produser aja ya. Apa minta produser? Nah, iyalah, namanya juga produser. Produser iya, itu betul. kan pikiran saya itu banyak uangnya. Oh iya. Lah kan emang banyak uangnya. Gimana Gitu. Jadi kita ya minta aja ke produser Oke. ya nggak men. Siap. Terus Mbak, kalau seumpamanya nih ya, dia melebihi 500 juta, itu gimana? Ya. Tarifnya? Jadi atas kelebihannya itu, oh ya mohon maaf, ini tadi untuk 500 juta, untuk usaha kurang dari 500 juta nggak perlu bayar pajak, itu dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi. Oh, orang pribadi. betul. Kalau yang CV-CV gitu, PT-PT gitu? Dia ada tarif sendiri, Oh, tarifnya tarif 22%, yang mana itu juga turun dia. Jadi tahun kemarin itu 25%, untuk tahun 2022 22%. Turun juga Oh, sebenarnya. turun juga ya. Terus Mas Prandi kan tadi tanya, kalau yang melebihi 500 juta itu gimana? Ini masih ngikut seperti PP 23 tahun 2018, yaitu atas kelebihan pajaknya itu, mohon maaf, atas lebihnya yang 500 juta itu dikenai 0,5%. Oh, jadi gini, semuanya ini aku punya usaha ya. Aku punya usaha. Ding, 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 laris dong gitu kan. Tapi di bulan ini bayarnya per bulan kan? Iya, Per bulan. Di bulan umpamanya di bulan kedua itu ternyata omsetku cuma masih 450 juta gitu kan. Terus habis Iya. itu di bulan ke berapa gitu, ke 7 ternyata aku dapat rezeki gitu kan. Omsetku 750 juta gitu kan. Wow, alhamdulillah. Sultan lagi. Iya, tuh. Kan. Nah, habis gitu yang 250 juta kelebihannya itu 750 dikurangi 500 kan 250 juta. Tadi kan 450 ya? Oh iya betul. Yang bulan keberapa itu aku nggak bayar toh Mbak. Bener toh? Iya betul. Terus habis gitu Bingung. Berani bingung. kadang kepedesan ya. Jadi ini ngeblank mana ya? Ngombesik. Iya. Minum dulu. Oke Mas. Ya, artinya atas lebihnya itu yang dikenai 0,5%. Betul. Nah, ya jadi seumpamanya aku tadi bulan kedua atau bulan ketiga itu Coba cuma diulangi lagi ya. ya. Aku punya usaha nih Mbak Wulan. Ya. Yang dikomplain oleh Mas Pradi ya. Makanya ini sebenarnya ya saya sama tahu. Aku punya usaha nih ya. Aduh ampun. Punya usaha. Bulan ketiga cuma 450 juta. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu maksimal 450 juta. Ternyata setelah bulan ke-7 ada tuh yang borong usaha hasil produksiku gitu kan. Iya. Akhirnya omsetku 750 juta. Nah, di bulan ke-7 itu kan sisa kelebihannya kan 250 juta. Itu yang dikenai 0,5%. Iya, Oh, tapi kan harus gitu. dilihat lagi waktu bulan kelima itu Mas omsetnya berapa, nyampe kah 500, misal tadi bulan keberapa Mas? 7. Enggak, yang 450 itu bulan 4, misal 450 bulan 4, terus di bulan kelima misal taruh kata 510 gitu ya. Ya 10 juta itu aku bayar. Iya, 10 juta itu yang bayar. Bayar. Jadi Kan- maksudnya
hitungannya tetap dihitung per bulan. Bulan-bulan. Nah ya, makanya aku kan bilangnya bulan keempat sama bulan ketujuh. Iya sih. Bulan kelima sampai keenam itu cuma 499,999 ya, gitu kan. Kayak Iya, cuan-cuan gitu loh, gitu kan. Nah, tapi kalau seumpamanya PT nih, badan perusahaan CV, umpamanya tanteku kemarin itu yang aku cerita itu ya, dia punya usaha terus gitu kan. Ternyata dia itu omset omsetnya itu nggak ada omset ya kalau itu ya. Ada dong. Tetap PT ada badan omsetnya usaha itu. kan? Ada. Oh, tetap ya, berarti OP sama badan itu sama omsetnya sampai 500 miliar itu yang dihitung mikro sampai menengah. Cuman yang 500 ini tadi itu untuk yang OP orang pribadi. Kalau yang badan, CV, PT, firma segala macam itu tarif biasa 22%. Oh. Kayak tarif sesuai undang-undang HPP. Oh, berarti itu rata. Ya, Nggak ada mikro, kecil, menengah. enggak lagi sudah soalnya menurut yang PP 23 tahun 2018 itu untuk PT kan cuman jatahnya dikasih waktu untuk 0,5% itu cuman 3 tahun. Kalau CV firma cuman 4 tahun. Oh 5 tahun. 5 tahun ya. Oh gitu ya. Gini berarti tanteku itu punya usaha. Akhirnya dia omsetnya berapapun pasti kena tarif yang 22% itu. Tante itu maksudnya kan orang pribadi ya? Enggak, dia punya usaha CV gitu. Oke, baik. Ya, betul. Bener kan? Betul sekali. Karena kemarin kan aku cerita ke Mbak Rika ya, dia punya banyak karyawan, itu gimana lapor bulanannya atau gimana. Nah, ini saya mau ngasih informasi lagi ke tanteku. Oke. Kalau bener loh Mas, kasih informasi loh. Nanti omsetnya saya cek berapapun loh tantenya. kali 22% gitu toh. gitu. Oh, bruto ya? Oke, baik, betul. Bruto toh? Oh, dari laba. Dari laba? Oh iya. Oh, iya. bukan seumpamanya full. Terima kasih contekannya. Iya, ralat 22% dari Laba. Oh, gitu ya. Jadi Iya. hitung setelah gajinya ini berapa, keluar biaya pengeluarannya rutin berapa, ketemunya netonya segini. Neto bukan laba ya? itu penghasilan bersih kalau neto. Oh, penghasilan bersih. Pokoknya dihitung-hitung ketemu untungnya untung beda lagi sama laba. Pokoknya ketemu labanya ya. Ketemu labanya dikali 22% gitu. Iya. Oh, Kenapa? oke. Iya. Aku paham sekarang. Iya. Jadi seumpamanya dihitung sejak kapannya itu kalau WP lama yang tarif-tarif baru itu? Kalau untuk WP lama, ini gini Mas, untuk hitungannya kalau tahun ini balik lagi ke PP 23 ya 2018 itu dihitung misal untuk yang orang pribadi itu kan 7 tahun itu dihitung sejak dia terdaftar atau sejak mulainya tahun 2018 itu. Kalau yang badan itu sama juga sih sejak terdaftar atau sejak adanya 2018, cuman yaitu kalau untuk PT 3 tahun, untuk CV firma 5 tahun gitu. Oh, 5 tahun. Dan untuk 2022 ini baru yang untuk orang pribadi yang dia di bawah 500 juta dia nggak perlu bayar tadi itu. nggak perlu bayar pajak, tapi untuk CV PT ya berlaku untuk sesuai undang-undang HPP yang terbaru. Oh, sesuai undang-undang. Yang 22% dari Oke. Nah, ini untuk kita kan tadi membahas yang tentang untuk orang pribadi ya. Untuk badan sendiri itu ada insentif tambahan lagi nggak selain yang 22? Kok kayaknya gede banget gitu kan kenanya tarifnya gitu? Iya, sebenarnya untuk badan itu ada lagi insentifnya itu di PPh pasal 31E. Dan itu Undang-undang PPh ya? Iya. Undang-undang PPh pasal 31 ayat E ya? Yang E. Kalau ayat nggak ya? Huruf E ya? 30. Ya, 31E nggak usah ayat-ayatan gitu. Nanti kayak ayat-ayat cinta. Iya, gitu ada. kan. Ikatan ayat cinta. Iya. Oke, balik lagi. Berarti di Undang-Undang PPh pasal 31E Iya, itu ada itu insentif tambahan untuk badan. Betul. Oke. Itu ada hitungannya sendiri lagi lah pokoknya. Jadi senang banget ya seumpamanya UMKM ini berperan penting gitu kan. Tapi didukung sama pemerintah ya. Gitu kan, dukungan pemerintah itu kan penting penuh. banget ya, Iya, gitu kan ya. Iya, karena nanti pada akhirnya kan
kembali lagi lah ke UMKM itu. Bentuk-bentuk dukungan ini akan balik lagi ke UMKM. Loh, iya ta? Iya. Contohnya apa? Jadi di tahun 2021 kemarin itu ada pembiayaan ultra mikro dari Kementerian Keuangan. Itu sebesar 5,39 juta pengusaha UMKM itu dapat bantuan penyaluran gitu dana ya. gitu dari Kementerian Keuangan langsung. Dan dananya dari mana ya? Dari pajak yang terkumpul ini kita juga. Oh, gitu ya. Iya. Ya, jadi nanti semuanya Kan sangat berguna sekali kalau jadi aku dapat. nanti kasih tahu tanteku ya. Iya, Tuh, kasih nggak usah tahu sedih kamu semuanya bayar lah, Mas. segitu tuh. Nanti kamu dapat pinjaman loh tuh gitu. Gitu ya. iya, betul. Kan ya wis ngono ya pokoknya Iya. dari mereka bayar tapi ada ininya lagi ya, imbal Ya. baliknya ya gitu. Bahkan yang nggak bayar pun juga bisa berkembang. Bisa ya juga, gitu ya. Dapat juga. Oke. Mbak, ini cobain ayamnya ini. Nggak kalah sama yang merek-merek besar itu. Iya ya. Ini sausnya saus barbecue gitu kan. Ini levelnya tadi saya dibisikin level 3. Aku nggak ngerti pedesnya seperti apa. Awas kalau sampai kita ngober-ngober ya. Iya, mungkin Mas Prandi dulu. Saya takut ini. Lumayan. Referensi tambahan kalau cari makan siang. Jadi Mbak Wulan, jadi sebagai UMKM itu sebenarnya itu nggak usah sedih ya, maksudnya. Kenapa sedih, Mas? Loh, kan ada yang mikirin segala macamnya overthinking gitu loh, maksudnya. Kita kan kalau usaha aja gitu ya, langgan kan datang-datang sendiri ya gitu kan, asalkan kita bekerjanya secara jujur toh. Betul sekali. Secara jujur gitu Ngapain kan. sedih? Terus- Mending makan cacike. Iya, ini makan cacike dan pedas gitu kan. Semakin pedas kita semakin pedas omongannya Iya. gitu kan. Enggak juga. Dan jualannya pun nggak harus kita punya tempat gitu kan, nggak harus toh. Kalau kita punya tempat kan kadang kita nyewa itu kan ada tambahan biaya ekstra gitu kan. Nah, sekarang kan ada di online gitu kan, di aplikasi. Apalagi sekarang zamannya pandemi, orang lebih suka yang cepet-cepet dan online aja ya. Jadi Tinggal geser-geser gitu kan, ting Isian aja. gitu. Tinggal langsung makanan diantar sama kurirnya gitu kan. Dan seperti ini tadi diantar juga sama kurir toh. Dan enak banget. Makasih loh Min gitu kan. Pokoknya the Min best. siapa ini Mas? Bisa admin, bisa Oh, amin oke. gitu Oh, kan. iya. Heeh. Min. Bisa amin gitu kan. Alhamdulillah hirobil amin gitu. Nih, jadi sebelum kita tutup nih ya Mbak Wulan ya, ada pesan-pesankah dari Mbak Wulan? Kalau saya sebagai penyuluh pajak, kalau bisa ya para teman-teman yang punya usaha UMKM ini mungkin lebih aktif lagi cari informasi tentang perpajakan, karena siapa tahu makin aktif makin kita tahu informasi perpajakan, siapa tahu akan bisa dapat banyak benefit. Bisa dapat ilmu pengetahuan, mungkin bisa nambah jaringan lagi, dan kita kan juga sering ngadain sosialisasi Bener-bener. penyuluhan, dan mendatangkan pihak ketiga juga, di mana sewaktu kita mendatangkan pihak ketiga bisa jadi saat itu kita mengadakan keterampilan. Jadi maksudnya untuk sosialisasi nggak cuman dari sisi perpajakannya, tapi juga bisa mengembangkan keterampilan si pengusaha UMKM itu. Mungkin nanti dalam fotografi atau mungkin iklan pemasarannya gimana. Berarti itu salah satu bentuk nambah relasi ya? Ya, jadi nambah lebih relasi aktif ya. aja untuk cari info mengenai perpajakan, dan jangan takut lah kalau udah tentang pajak itu, jangan takut. Oh, jadi ya nggak usah, pajak ini sebenarnya hal yang nggak perlu ditakutin ya Mbak Ulan Iya, ya. dan KPP Pratama Mojokerto sendiri juga menyediakan banyak sekali kanal untuk teman-teman wajib pajak sendiri mencari informasi mengenai perpajakan. Nanti ada linknya ya di sini nanti gitu kan. Ya. Kasih linknya. Oke, sekian dulu dari Mojo Podcast 602 setelah pukul 4 season 3 episode 4 yang membahas tentang UMKM hari ini. Saya Frandi. Saya Wulan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye. Terima kasih.